Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu niat mencari ilmu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jahli an namsi wan sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa radallahi ta'ala wa syukur ala nikmatil aqli wa nikmatil sihatil badani fadlatan ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitikal mana khususan khasatan ilmu semata kitab tasirul khalaq sahabat asal alam masyuhudi wa jami talamidhi wa masyayikhina wa mu'alifil kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sa'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Tasirul Khalaq, yang mana insyaallah hari ini yaitu halaman 11 menerangkan tentang ulfah atau persatuan atau persahabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'almi bidarani amin. Al-ulfatu. Al-ulfatu utai kiku mertelake asi-asian. Al-ulfatu utai kiku mertelake asi-asian. Jadi babnya menerangkan ulfah atau persatuan atau persahabatan. Nah, al-ulfatu utawi ulfah. Al-ulfatu utai ulfah ya yo ulfah. Ya yo ulfah iku al-istiqnasu. Iku al-istiqnasu aring-aringan. Iku al-istiqnasu aring-aringan binnasi kelawan menungso. Binnasi kelawan menungso. Wal farahu lan bunga-bunga. Wal farahu lan bunga-bunga. Biliko ihim kelawan tetemu ing nas. Biliko ihim kelawan tetemu ing nas. Jadi pengertiannya ulfah. Pengertiannya ulfah yaitu merasa nyaman, merasa bahagia, merasa gembira bersama dengan orang-orang lain, dan bahagia ketika bertemu dengan mereka. Jadi ketika di dalam diri kita, ketika bersama dengan orang lain, ini merasa nyaman, merasa bahagia, merasa gembira. Atau ketika kita bertemu dengan mereka, kita itu merasa nyaman. Maka berarti antara diri kita dan orang lain tersebut ada sifat ulfahnya. Ada sifat ulfahnya. Makanya ulfah itu menurut
Kamus Al-Munawwir artinya adalah persatuan atau al-ittihad. Makanya karena apa? Karena dengan sebab bersatu, sebab bersatu ini akan timbul rasa nyaman ketika bersama, akan timbul rasa gembira, bahagia ketika kita bersama orang lain. Nah, sebaliknya, jika di dalam diri kita ketika bertemu dengan orang lain ini kok tidak merasa nyaman, tidak merasa gembira, bahagia, maka di dalam diri kita dengan orang lain ini ada mungkin sifat apa? Adawah, permusuhan, saling benci. Maka di situ nanti apa? Tidak ada sifat ulfahnya. Adanya apa? Yaitu permusuhan. Makanya orang yang mempunyai sifat ulfah ini akan memandang orang lain dengan pandangan penuh kasih sayang. Akan memandang dengan pandangan penuh kasih sayang. Dan memandang orang lain dengan pandangan penuh rahmat. Dengan pandangan husnudzon, baik sangka. Dia akan merasa nyaman ketika bertemu. Nah, sebaliknya, kalau di dalam diri orang tersebut tidak ada ulfahnya, maka ketika memandang orang lain, pandangannya penuh dengan kebencian. Penuh dengan kebencian, dengan pandangan suudzon. Jadi ulfah itu adalah merasa nyaman, intinya merasa nyaman, merasa gembira, bahagia ketika bersama manusia yang lain atau bertemu dengan mereka. Nah, sebab-sebabnya ulfah itu apa? Perkara yang menjadi sebab orang itu muncul di dalam dirinya, tumbuh di dalam dirinya sifat saling sayang menyayangi, sifat saling kasih mengasihi. Itu apa? Dikatakan wa asbabuha utai propro sebabe ulfah. Wa asbabuha utai propro sebabe ulfah iku khamsatun limo. Iku khamsatun lima. Jadi perkara yang menjadi sebab munculnya, timbulnya sifat ulfah di dalam diri manusia itu ada 5. Apa 5 itu? Awaluha. Awaluha utai kawitane khamsah. Awaluha utai kawitane khamsah iku adinu sebab agama. Iku adinu sebab agama. Li anna kamalal imani. Li anna kamalal imani karena temen setune sempurnane iman. Di anna kamal imani kono temen setune sempurnane iman iku yujibu. Iku yujibu netepake apa kamalul iman. Iku yujibu netepake apa kamalul iman al-adhafa ing welas. Al-adhafa ing welas. Jadi perkara yang menyebabkan timbul di dalam diri manusia sifat ulfah yang pertama yaitu karena agama. Jadi dengan sebab sama agamanya, maka orang ini ketika bersama, ketika bertemu akan merasa bahagia, akan merasa nyaman, akan merasa gembira. Ya contohnya kita ini ketika
bertemu dengan sesama muslim, yang timbul di hati kita apa? Merasa nyaman, ya, merasa gembira. Apalagi kalau kita itu dalam perantauan. Kalau kita dalam perantauan, bertemu dengan orang-orang yang agama itu sama dengan kita, sama-sama agamanya Islam, maka ketika kita bersama mereka, yang ada di dalam diri kita apa? Rasa nyaman. Nah, kenapa kok agama itu menjadi sebab salah satu perkara 5 yang menjadikan timbulnya sifat upah di dalam diri manusia? Karena di anakamal imani itu yujibu al-atwa. Orang yang sempurna keimanannya ini akan timbul di dalam dirinya, yaitu rasa belas kasihan, rasa asih mengasihi. Jadi kalau orang itu keimanannya sempurna, maka dia akan memandang orang lain dengan penuh kasih sayang. Berbeda dengan orang yang tidak sempurna akalnya, itu bisa saja di dalam dirinya timbul rasa benci ketika melihat orang lain, tidak memandang dengan penuh kasih sayang, tapi penuh dengan kebencian. Bahkan yaitu sering timbul di dalam dirinya suudzon, buruk sangka kepada orang lain. Tapi kalau orang itu kok imannya sempurna, nggak mungkin. Dia itu suudzon, nggak mungkin. Kenapa? Suudzon itu termasuk penyakit hati. Penyakit hati yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit hati yang lain. Dengan sebab ada perasaan buruk sangka di dalam diri kita, nanti akan muncul penyakit-penyakit hati yang lain. Contohnya apa? Iri, dengki, gitu, sombong, ya, tidak kasihan kepada orang lain. Kenapa? Dia tidak iman, atau iman tapi imannya belum sempurna. Berbeda dengan orang yang imannya sempurna. Setiap memandang orang dengan pandangan penuh kasih dan husnudzon. Nah, ya. Itu sebab pertama yang menjadikan timbul di dalam diri manusia sifat ulfah. Wathaniha utai kaping pindoni khamsah. Wathaniha utai kaping pindoni khamsah iku anasabu keturunan. Iku anasabu keturunan. Li anal insana krana temen sedene manungsa. Li anal insana krana temen sedene manungsa iku yahnu condong sapa al insan. Iku yahnu condong sapa al insan ana aqaribihi ing atase pira-pira kerabate al insan. Ala aqaribihi ing atase pira-pira kerabate al insan. Wa yatawaddadu lan asi-asian sapa al insan. Wa yatawaddadu lan asi-asian sapa al insan ilaihi maring aqarib. Ilaihi maring aqarib. Wa yakufulan nyegah sapa al insan. Wa yakufulan nyegah sapa al insan al adza ing piloro. Al adza ing piloro anhum saking aqarib. Anhum saking aqarib. Kama kola kaya oleh dawuh. Kama kola kaya oleh dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rahima idza tamasat ta'atofat.
rupane dawuh inna rahima idza tamassat ta'atafat. Inna rahima temen setune sanak raket. Inna rahima temen setune sanak raket iku idza tamasat. Iku idza tamasat alikalane parek-parekan sapa ar-rahim. Iku idza tamasat alikalane parek-parekan sapa ar-rahim. Ta'atofat mongko welas-welasan sapa ar-rahim. Ta'atofat mongko welas-welasan sapa ar-rahim. Nah, sekarang sebab yang kedua yang menjadikan timbulnya sifat ulfah di dalam diri manusia yaitu nasab. Nasab ini bisa menjadikan timbulnya di dalam diri manusia sifat ulfah. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang manusia itu cenderung pada kerabat-kerabatnya. Dia akan menyayangi kerabatnya, akan mencegah hal yang menyakitkan dari kerabatnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu inna rahima idza tamassat ta'atafat. Sesungguhnya sanak itu ketika bersentuhan atau bersamaan maka akan menjadikan kasih sayang. Jadi keturunan, garis keturunan ini akan menimbulkan sifat ulfah di dalam diri seseorang. Mama kita dengan saudara-saudara kita ini bahkan pasti akan ada sifat ulfahnya. Kita akan cenderung kepada kerabat kita atau saudara kita. Contoh umpama di suatu daerah ini terjadi musibah. Nah, di situ juga termasuk ada orang-orang dari kerabat-kerabat kita. Maka ketika kita itu ke sana, kita akan mendahulukan menemui kerabat-kerabat kita. Bagaimana keadaan kerabat kita. Terus bagaimana kondisinya, apakah juga terkena musibah atau tidak, parah atau tidak. Berarti dia itu akan cenderung untuk mencari pertama kali yaitu kerabatnya, tidak orang lain. Kenapa? Yaitu tadi manusia itu cenderung lebih sayang kepada kerabatnya daripada orang lain. Makanya nasab ini juga termasuk perkara yang menyebabkan timbulnya sifat ulfah di dalam diri manusia. Nah, umpama kok ada sesuatu yang membahayakan pada diri kerabat kita, pasti kita akan bergegas menghilangkan sesuatu tersebut atau menolak sesuatu tersebut. Bahkan kadang kalau ada sesuatu yang membahayakan orang lain, tapi orang lain itu bukan kerabat kita, kadang-kala timbul di dalam diri kita cuek. Kenapa? Karena bukan apa-apa kita kan gitu. Ini manusiawinya kan seperti itu. Belum toh dengan
orang lain pun ketika kita melihat sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang tidak menyenangkan orang lain, kita harus berusaha menolak. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, nah, orang itu kalau ada orang lain yang bukan kerabatnya kok terkena musibah, nah, biasanya apa, dia cuek. Akan tetapi kalau yang terkena musibah itu kerabatnya, dia langsung bergegas untuk mencari keterangan, keterangan. Jadi makanya nasab itu adalah juga termasuk sebab munculnya sifat ubah di dalam diri manusia. Ya, sekarang sebab yang ketiga yang menyebabkan timbulnya sifat ulfah, wasalithuha utai kaping telune khamsah iku al-musaharatu maratuwa. Iku al-musaharatu maratuwa. Li annal insana krana temen sedune menungso. Li annal insana krana temen sedune menungso iku idza ahabba. Iku idza ahabba ari kalane demen sapa al-insan. Iku idza ahabba ari kalane demen sapa al-insan irsahu ing bojo wadone al-insan. Irsau ing bojo wadone al-insan ahaba mongko demen sapa al-insan. Ahaba mongko demen sapa al-insan kulaman ing saben-saben wong. Kulaman ing saben-saben wong yantami kang dadi sebangsa sapa man. Yantami kang dadi sebangsa sapa man ilaiha maring irsahu. Ilaiha maring irsahu. Kala dawuh sapa Khalid bin Zaid Khalid bin Zaid ibnu Muawiyah. Zaid kang dadi anak lanange Muawiyah. Kana ono dawe Khalid, kana rupane dawe kana ilah. Kana ono apa abghadu khalqillahi. Apa abghadu khalqillahi luweh oleh mbendakake makhluke Allah. Apa abghadu khalqillahi luweh oleh mbendakake makhluke Allah ilaya maring ingsun iku Ali Zubairi keluargane Zubair. Iku Ali Zubairi keluargane Zubair. Hatta tazawwajtu saengga ngrabi sapa ingsun. Hatta tazawwajtu saengga ngrabi sapa ingsun minhum saking Ali Zubair. Minum sanging Ali Zubair fasoru mongko dadi sapa Ali Zubair. Fasoru mongko dadi sapa Ali Zubair iku ahaba khalqillahi. Iku ahaba khalqillahi luwe oleh demenake makhluke Allah. Iku ahaba khalqillahi luwe oleh demenake makhluke Allah. Ilaya maring ingsun. Jadi penyebab keempat yang menyebabkan timbulnya di dalam diri manusia sifat ulfah yaitu musaharah atau ikatan tali pernikahan. Kenapa kok ikatan tali pernikahan ini bisa menyebabkan timbulnya sifat ulfah di dalam diri manusia? Karena di anal insana itu idza ahaba irsahu ahaba kulaman yantami ilaiha. Karena manusia itu ketika dia itu mencintai, menyayangi kepada
pasangannya, kepada istrinya, maka dia akan juga mencintai kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan istrinya. Siapa? Contohnya yaitu mertuanya, baik mertua laki-laki ataupun perempuan, dia akan sayang, akan cinta kepadanya, atau dengan kakak istrinya, atau adik istrinya, atau paman istrinya, bibi istrinya, dia akan sayang kepada orang-orang ini. Jadi orang itu kalau mencintai istrinya pasti akan mencintai orang-orang yang ada hubungannya dengan istrinya. Itu tadi contohnya mertuanya, adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya, neneknya, dan seterusnya. Nah, makanya musyawarah ini juga termasuk salah satu dari perkara 5 yang menyebabkan timbulnya di dalam diri manusia, yaitu sifat ulfah. Nah, sahabat Khalid bin Zaid bin Muawiyah itu pernah berkata, apa perkataan sahabat Khalid? Itu beliau berkata, karena abghadu khalqillahi ilayya Ali Zubair. Jadi makhluk Allah yang paling aku benci di dunia ini tiada lain siapa? Yaitu keluarga Zubair. Jadi Khalid itu sangat benci kepada keluarganya Zubair. Namun hatta tazawwajtu minhum fasaru ahabba khalqilai ilayya. Namun ketika Allah itu telah mentakdirkan Khalid berjodoh dengan salah satu anaknya keluarga Zubair, maka semenjak dia nikah dengan salah satu anaknya Zubair, dia balik mencintai kepada Ali Zubair. Makanya sampai beliau berkata, maka setelah aku menikahi keluarganya Zubair, anak dari keluarganya Zubair, makhluk Allah yang paling aku cintai di muka bumi ini adalah apa? Keluarganya Zubair. Jadi ikatan tali pernikahan itu bisa merubah keadaan, yang dulunya benci menjadi sayang, ya, yang menjadi sayang, yang dulunya benci menjadi cinta. Hanya ikatan tali pernikahan itu juga termasuk perkara yang menimbulkan di dalam diri manusia sifat ulfah. Jadi itu saja mungkin pertemuan kali ini yang bisa saya terangkan. Mari kita teruskan sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1. Apa pengertian dari sifat ulfah? Pertanyaan yang nomor 2. Sebab musabab timbulnya sifat ulfah ini ada berapa? Pertanyaan yang nomor 3. Kenapa agama ini menjadi sebab timbulnya sifat ulfah? Alasannya apa? Pertanyaan yang nomor 4. Penyebab timbulnya sifat ulfah di dalam diri manusia. Yang kedua itu apa? Pertanyaan yang nomor 5. Penyebab timbulnya sifat ulfah yang nomor 3 itu apa? Itu saja pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.